Halo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya di hari Jumat ini? Kiranya dalam kondisi baik-baik saja ya. Bapak Ibu, marilah kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih Engkau hadir dalam hidup kami, itulah yang menjadi kekuatan kami. Sebab ketika kami mengalami berbagai persoalan dan menghadapi berbagai informasi yang datang silih berganti dalam kehidupan kami tahu ada Tuhan yang menjadi patokan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 7 dan ayat 11. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, ada beberapa tindakan-tindakan manusia di dunia ini yang itu dilakukan antar manusia, kadang-kadang membuat kita dilema, atau kita bingung, atau kita berada di tengah-tengah. Kita seolah-olah diperhadapkan untuk mengambil keputusan, apakah kita harus mendukung si A, atau kita harus mendukung si B. Apakah si A yang benar, atau si B yang benar, atau justru si A yang salah, dan si B yang benar, ataupun sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Contoh ketika kita mendengarkan kabar bahwa ada seorang suami menganiaya istrinya, atau istri menganiaya suaminya, katakanlah KDRT di dalam rumah tangga. Kita bingung kan Bapak Ibu, suami punya cerita, istri punya cerita, kita bingung mau pro pada siapa, kita harus bersikap bagaimana. Apakah kita harus membenci, memarahi suaminya, menghakimi dan menghukumnya, atau kita membenci, memarahi, dan menghukum istrinya. Kita sendiri kadang-kadang tidak tahu cerita itu benar-benar terjadi atau tidak gitu ya. Atau katakanlah ada pimpinan menyakiti bawahannya gitu. Kita bingung, ini sebetulnya kasusnya seperti apa? Sebaiknya kita harus bersikap bagaimana? Dan kalaupun benar bahwa pimpinannya yang salah, ataupun kalaupun benar bahwa anak buahnya yang salah, bawahannya yang salah, kita harus bersikap bagaimana? Karena kenapa? Karena itu juga penting Bapak Ibu. Seandainya hal-hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita yang mengalami gitu. Atau katakanlah kalau kita mendengar kabar orang lain menganiaya orang lain, tapi bisa terjadi kita yang dianiaya. Dan kita harus bersikap bagaimana terhadap orang yang menganiaya kita gitu. Atau sikap kita katakanlah terhadap orang yang kita pandang bersalah atau berdosa. Kita harus seperti apa? Bapak Ibu Saudara, dua ayat yang saya baca tadi merupakan potongan dari kisah yang panjang, sedikit panjang tentu saja, yaitu mengenai Tuhan Yesus dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sedang bertemu. Lalu kemudian orang-orang membawa seorang perempuan ke hadapan Tuhan Yesus. Dan perempuan itu bukan perempuan baik-baik. Perempuan yang menurut laporan mereka kedapatan bersinah. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu sesuai dengan peraturan pada zaman Musa, perempuan seperti itu tidak ada maaf baginya. Ia harus segera dirajam. Dan kalau dihukum rajam pakai batu itu Bapak Ibu, ya kita tidak tahu apakah akan selamat. Apakah babak belur saja, atau sampai sekarat, atau bukan cuma sampai sekarat. Nyawa pun bisa melayang Bapak Ibu. Kalau hukum dilempar dengan batu, apalagi rame-rame Bapak Ibu. Nah, itulah yang orang-orang itu datang kepada Tuhan Yesus. Ya, saya baca dalam ayat 7 tadi, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Jadi, ini kalimat Tuhan Yesus, ini kalimat yang luar biasa ya. Ini powernya gitu Bapak Saudara.
Seolah-olah ingin mengatakan kalau kamu tidak berdosa silakan saja kamu yang lempar duluan. Lalu kemudian di dalam ayat 11 dikatakan Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan yang dituduh berbuat zina dan memang kedapatan berzina, dan Tuhan Yesus juga tahu bahwa tuduhan itu betul. Tapi apa sikap Tuhan Yesus kepadanya? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak Ibu Saudara, perbuatan perempuan yang betul memang salah atau berdosa itu dikecam oleh Tuhan. Ya, dikutuk bahkan karena itu tidak boleh berbuat lagi. Itu Tuhan tidak setuju, Tuhan tidak senang, Tuhan tidak mendukung. Tetapi orang yang melakukannya, manusianya, orangnya Tuhan kasihi, Tuhan maafkan. Jadi perbuatan jahat, perbuatan berdosa kita kutuki gitu. Kita tidak dukung. Ya. Tapi orangnya, manusianya kita kasihi. Kita kasihi dengan ketika Tuhan Yesus mengatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Selalu ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Ada pintu maaf, pintu kesempatan kedua. Tapi orang tersebut memang diperingatkan, jangan pernah berbuat dosa lagi. Saya rasa kita juga punya pengalaman begitu ya Bapak Ibu. Kadang-kadang orang yang bersalah kepada kita, kita bimbang apa kita akan maafkan. Dan seterusnya apakah kita benci tindakannya atau kita benci orangnya. Atau kadang mungkin kita ya yang salah ya, yang orang pandang salah, berdosa dan barangkali benar salah juga gitu loh. Kita mengharapkan orang itu memberikan kesempatan kepada kita atau langsung menghakimi dan menghukum kita lalu tidak memaafkan sama sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, belajar dari Tuhan Yesus. Selalu ada cinta untuk sesama, selalu ada cinta untuk manusia. Dan cinta yang besar itu memberikan pintu maaf, memberikan kesempatan untuk orang memperbaiki. Jadi ketika berhadapan dengan keberdosaan, ingatlah selalu bahwa keputusan kita jangan pernah lepas dari fondasi yang kuat, yaitu cinta kasih kepada sesama dan pintu maaf untuk kita berikan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk bersikap yang tepat di dalam situasi yang tepat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagai manusia yang terbatas, ketika diperhadapkan dengan persoalan-persoalan, kami senantiasa berdiri di tengah-tengah, bingung antara A atau B, kiri atau kanan, harus mengambil keputusan bagaimana. Tetapi Engkau telah memberikan fondasi iman yang kuat. Engkau telah memberikan pegangan yang kuat kepada kami, yaitu cinta kasih dan memaafkan, serta memberikan kesempatan kepada diri kami dan juga kepada sesama kami untuk memperbaiki diri. Biarlah kami mewarnai dunia ini dengan cinta Tuhan, dengan maaf Tuhan, dengan pemberian kesempatan. Tentu perbuatan yang jahat dan berdosa kami kutuki, kami tidak boleh melakukannya. Siapapun tidak boleh melakukannya. Tetapi orangnya kiranya kami mampu untuk menyayanginya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.